ada peluang untuk lanjut naik lagi. Ini masih cukup panjang, sampai di ujung ini masih ada 400 sekian. Oke, selamat pagi Bu Siska di sana. Mohon maaf ada keterlambatan sedikit, kemarin ada gangguan juga. Mudah-mudahan hari ini bisa berdiskusi lebih panjang, lebih banyak terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan dan mungkin pengalaman yang sudah dialami. Yang selama ini mencoba mungkin ada kesulitan, nanti silakan disampaikan. Saya akan coba untuk pertama kali mengawali pagi ini dengan memberikan analisis yang nanti bisa menjadi referensi bahan pertimbangan seperti apa yang kita bisa baca, kemudian peluang-peluangnya seperti apa nanti kita bisa coba untuk dibuktikan. Saya coba untuk masuk di pasangan XAU USD dengan time frame H1. Perhatikan saya kasih bantuan 1 hari sekali dengan garis pembatas putus-putus seperti ini. Ya, kita bisa hilangkan juga untuk melihat secara detail. Kita juga bisa munculkan dengan Ctrl Y. Kalau di komputer akan muncul garis putus-putusnya. Kemudian pertama yang kita lakukan untuk menganalisis, untuk membaca probabilitas arah marketnya mau kemana, ya kita awali dari struktur candle, kita awali dari arah kecenderungan yang terdekat dari running dulu. Running harga sekarang berada di area di sini. Ini candle yang sekarang sedang running, artinya yang sekarang masih berjalan dan belum selesai karena baru ganti candle, jam 10 baru ganti candle. Kemudian yang kita bisa baca di candle history, candle yang sebelumnya sudah terbentuk. Di situ ada candle warna hijau, ada warna hijau. Artinya dua warna hijau yang panjang dan tebal di sini. Maka fokus kita adalah buyer, struktur yang terbentuk yang terdekat dari running adalah candle warna hijau. Artinya tadi sudah kita sampaikan buyer punya kekuatan dan momentum yang besar di sana. Kemudian perlahan kita geser sebelah kiri, kita lirik candle-candle yang terbentuk sebelumnya. Nah, sebelah kiri yang tadi malam kemarin, tadi pagi sempat turun sebentar. Kalau kita hilangkan garis putusnya, akan terbentuk seperti ini. Jadi candle merah turun sebentar. Sebelum candle merah ada candle panjang hijau, bukan hanya satu tapi berjajar. Apa yang bisa kita ambil di sana? Tentu yang terdekat, bukan kita ngambil yang terlalu jauh di sini. Kita ngambil terdekat dari running. Yang tadi pertama ada dua candle hijau, artinya buyer dominan di sana. Fokus di buy dulu. Kemudian di sebelah kirinya ada koreksi. Kenapa kita sebut koreksi? Karena sebelumnya panjang hijau. Sebelumnya ada power dari buyer di sini. Mulai ujung bawah ke sana. Ini adalah kekuatan buyer yang mendominasi yang kemarin. Saya kasih warna ungu terong ini. Saya tarik dari ujung body yang paling bawah buyernya, kemudian paling atas buyernya. Kemudian di tengah-tengah ada titiknya, maka di situ namanya area retracement, area koreksi. Di atasnya nanti, jadi semua yang berada di sini, yang masih di atas garis itu adalah wilayah koreksi, wilayah retracement. Koreksi itu melawan, dia ketika pasarnya bergerak berlawanan dengan arah kecenderungan naik, maka di pertengahan ini menjadi wilayah koreksi. Ketika dia bergerak di atasnya itu, artinya masih berpeluang akan kembali melanjutkan tren utamanya atau kembali melanjutkan naiknya. Sehingga kalau naik turun masih di area ini, ya di area retracement ini, maka masih berpeluang untuk kembali naik lagi. Nah, sekarang kita lihat ketika yang tadi malam dia kuat buyer, kemudian mencoba melawan ini, merah ini melawan. Namun perlawanannya masih berada di atasnya area koreksi. Kemudian mulai ditarik ke atas atau dikembalikan ke track utamanya. Sehingga ini namanya koreksi. Merah yang turun melawan ini namanya koreksi. Disebut koreksi karena dia masih berada di area retracement. Kalau nanti pergerakan merah yang ternyata panjang begini, maka bukan koreksi lagi nanti. Ya, nanti bisa menjadi reversal. Jadi dari arah tren naik menjadi turun. Nah, sekarang masih berada di atas area retracement, area koreksi. Yang ini tadi, yang di tengah ini namanya area retracement atau koreksinya. Sehingga ketika masih berada di sini, kemudian kembali ditolak ke atas, kembali buyer muncul lagi,
maka ini adalah koreksi, kemudian naik. Dari sini kelihatan, dari sini sudah kelihatan buyer itu memang dominan di sana. Sehingga fokus kita adalah buy. Fokus untuk entry kita buy, tergantung nanti kita momentumnya ngambil di mana. Kalau seperti ini bagaimana kita bisa meyakinkan atau mengambil posisinya? Ya karena di sebelah kiri ada garis yang ada ekor yang cukup panjang, di sini juga ada ekor panjang, maka lebih baik menunggu sampai lebih kuat lagi. Kalau saya lebih menunggu lebih kuat lagi, ya biarkan dia jauh lebih kuat dan breakout di antara dua ini, sehingga kalau nanti misalkan di candle hijau tebal begini selesai, ganti candle langsung kita entry buy di sini. Apakah sekarang tidak boleh kita buy? Sebenarnya boleh-boleh saja. Sekarang saat ini memang momentumnya buyer dia mendominasi, tetapi diingat di situ ada level psikologi namanya. Level psikologi itu di mana ketika dia mencoba naik, atau level psikologi atas ya, ini ketika dia naik ditolak oleh seller, ketika naik ditolak oleh seller, maka ini namanya area level psikologi. Sehingga ketika berada di area level psikologi ini kita mesti hati-hati, betul-betul harus hati-hati karena berpeluang untuk mantul lagi nanti di sana. Ini berpotensi untuk kembali turun lagi kalau nanti tidak kuat breakoutnya. Sehingga betul-betul harus kita perhatikan area-area begini. Meskipun arah kecenderungannya ke atas, ini kelihatan dari arah struktur candle yang terbentuk, susunan buyer sudah dominan di sana. Kekuatan buyer sangat besar sekali di situ. Tetapi tidak bisa serta-merta tiba-tiba langsung kita ambil posisi di situ tanpa memperhatikan sebelah kirinya. Di sebelah kiri ada banyak penolakan, ada banyak level psikologi, sehingga betul-betul harus hati-hati di sana. Yang kita lakukan apa? Menunggu, akan jauh lebih baik. Ya, berbeda ketika ini masih bukan berada di level-level psikologi, bukan berada di area resisten. Ini bisa menjadi resisten di situ. Ketika di area resisten dia tidak bisa breakout dan mulai berubah warna, ini hijau, kemudian nanti berubah warna merah, kemudian merah satu lagi, maka kita ikut sell saja. Ketika nanti terbentuk candle merah, artinya di area resisten, di area level psikologinya mulai berubah warna, ya maka perlu kita hati-hati di situ karena bisa berpeluang untuk reversal, berpeluang untuk memantul lagi nanti. Ya, kira-kira seperti itu cara kita analisa. Jadi tetap memperhatikan wilayah-wilayah penting sebelah kirinya. Termasuk misalnya di candle ini nanti merah, contoh ini merah, saya coba untuk memberikan ilustrasi dulu biar nanti kita bisa tahu perkiraannya. Kemudian satu lagi merah, jadi dua merah berjajar, maka kita bisa entry di sana. Sesudahnya kita bisa masuk posisi sell di situ sesudah candle yang kedua. Kemudian targetnya sampai di mana? Ya, targetnya sampai di mana? Kita lihat tetap area koreksinya. Nah, koreksinya di mana ketika dia turun? Bukan di sini lagi, tetapi karena ada hijau yang lebih panjang, maka tarik di sana. Nah, ini adalah kekuatan buyer di sana, maka koreksinya di tengahnya di sini. Targetnya adalah sampai di area koreksi, biasanya tidak sampai di situ, mendekati ya. Kita bisa taruh di sini untuk target kita. Kalau nanti dia breakout, ya kemungkinan akan lanjut lagi, kemungkinan besar akan lanjut lagi. Maka secara bertahap harus kita uji dulu di area di sini apakah nanti mampu tembus apa tidak. Jadi jangan langsung terlalu jauh. Kita nanti berpeluang sampai di sini, maka saya target saya di sini. Ini namanya terlalu jauh, kelamaan nanti kita. Kalaupun dia akan kuat turun, pasti dia akan breakout dulu. Dia akan menembus dulu benteng yang tengah dulu. Kemudian kalau dia breakout, selanjutnya nanti di sebelah bawah ini ada support yang kuat. Untuk memastikan seller lebih kuat lagi, dia harus melewati pertahanan yang jauh lebih kuat lagi di sini. Sehingga market itu bisa kita amati, bisa kita lihat dari strukturnya, dari susunan candlenya. Tidak bisa serta-merta dia langsung tiba-tiba panjang ke bawah tanpa ada berita yang berdampak besar. Itu pun hanya sekejap saja. Kalau ada berita berdampak, paling sekejap, habis itu kembali lagi. Nah, saya coba untuk memberikan gambaran, untuk memberikan ilustrasi yang ini tiba-tiba naik dan turun. Perhatikan ketika awalnya ini konsolidasi, kalau kita lihat di area di sini adalah area konsolidasi.
Ini naik turun sama atau hampir sama. Ketika konsolidasi, ya konsolidasi itu naik turunnya sama atau hampir sama. Ini namanya area konsolidasi. Area datar, area di mana pergerakannya tidak ada yang dominan. Dia ketika naik dikembalikan ke bawah, ketika turun dia kembalikan ke atas lagi. Maka ini area konsolidasi. Arah kecenderungan kuat ketika salah satu breakout. Apakah dia ke atas atau ke bawah? Nah, ternyata breakoutnya ke bawah di sini. Ya, breakoutnya ke bawah. Maka peluang selanjutnya ada di situ, ada peluang untuk lanjut turun lagi. Ada peluang untuk lanjut turun lagi. Kemudian ketika ini berbalik, ya, ketika turun dulu ya. Coba perhatikan ketika dia mulai cenderung turun, kita perhatikan yang dominan adalah seller sampai di sini. Dari ujung atas di sini sampai ujung di bawah, ini seller dominan di sana. Maka untuk menguji ketika nanti berbalik, marketnya berbalik itu berarti melawan dari turun menjadi naik. Maka yang kita lakukan menguji area retracement, area koreksi di tengah-tengah. Kalau dia breakout, artinya jauh lebih panjang dari area retracement ini, maka kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Kenapa? Karena laju kuatnya buyer tidak bisa dibendung oleh seller, sehingga pertahanannya jebol. Yang pertama, yang kedua ada di sini area konsolidasi yang di atas tadi. Ini akan jauh lebih kuat naiknya kalau dia breakout lagi. Ya, di atas ujung itu ada penolakan ini, maka ini menjadi resisten atau menjadi level psikologinya. Sehingga ketika dia breakout lagi, maka ada peluang untuk lanjut lagi. Ada peluang untuk lanjut naik lagi. Ini masih cukup panjang, sampai di ujung ini masih ada 400 sekian. Nah, ketika dia tidak mampu naik, ingat di sebelah kiri pasti ada benturan di sana. Kenapa tiba-tiba jadi warna merah? Maka kita kembali ke sisi sebelah kiri, historinya. Adakah level psikologi dari buyer di sana? Ini seperti halnya kondisi struktur yang selalu berulang-ulang. Market itu selalu berulang-ulang, meskipun tidak 100% sama, tetapi sedikit banyak akan mendekati. Perhatikan ketika dia naik, struktur candlenya buyer sudah mulai menipis, kemampuannya mulai berkurang, mulai menipis, kemudian mulai ada penolakan di sana. Mulai ada penolakan, kembali naik lagi, kemudian terpental lagi ketika berada di level psikologinya, kemudian turun, ditutup dengan warna merah. Sekali lagi, ketika berada di area level psikologi, di situ mulai berubah warna, ada penolakan, hati-hati, bisa berpotensi untuk berbalik dari naik menjadi turun. Kalau kita bisa membaca dengan jeli seperti ini, dan kita banyak pengalaman model-model seperti ini, bahkan tidak perlu menunggu ganti candle, tidak perlu menunggu konfirmator. Di sini kita bisa ambil posisi sell, tentu dengan pertimbangan, dengan tetap memperhatikan resikonya. Ketika kita entry sell, maka yang pertama kita lakukan adalah membatasi kerugian, itu yang nomor satu. Contoh misalkan sell begini, nah kerugiannya di mana? Di ujung atas ada resisten, kita bisa taruh di atasnya, atau jaraknya sekitar 400 sampai 500 boleh. Nah, boleh di situ di SL-nya 1904 boleh. Ya, perhatikan masih panjang, turunnya masih panjang, jauh lebih panjang. Perhatikan dia ketika mulai turun ke bawah, mulai turun, maka di sebelah bawahnya selalu kita bertahap. Di sini ada banyak penolakan. Nah, kita bisa tarik ini sebagai area level psikologi bawah, atau kita bisa taruh di sini sebagai supportnya, secara bertahap untuk mengikuti pergerakannya, sehingga kita ada peluang, ada potensi untuk kita entry di sana. Nanti ketika breakout dari resisten, dari support ini, pertama di sebelah kiri ini yang tadi kita sebut area level psikologi, di sini juga tadi menjadi resisten. Yang di atas ini, yang di atas ujung tadi ini adalah resisten. Kalau batas tertingginya dia memantul. Kemudian supportnya di mana? Supportnya di ujung-ujung di sini. Ya, supportnya berada di ujung-ujung ini. Ada penolakan ini, maka ini menjadi support untuk menguji apakah dia kuat turun atau tidak. Ya, supportnya di sini. Ketika support di breakout, maka support ini berubah menjadi resisten. Support ini berubah menjadi
resisten. Nah, sekarang resistennya yang terdekat di sini. Support berikutnya berada di sini. Ini tadi support berikutnya. Sehingga resisten ketika breakout kita bisa ambil posisi lagi. Kita minimal ada peluang di sana untuk kita manfaatkan, karena ini ada breakout berarti kita manfaatkan sisi breakoutnya. Breakout apa? Breakout resisten. Yang tadi yang tadi ini support kemudian jadi resisten, kemudian di breakout kemudian ini yang tadi resisten, yang ini supportnya ya. Ketika breakout support, maka support ini menjadi resisten tadi. Nah, karena di breakout maka berubah menjadi resisten, supportnya di bawah lagi. Di area di situ di sebelah kiri banyak penolakan. Ini supportnya. Kemudian ketika supportnya di breakout lagi, maka ini juga berubah menjadi resisten. Sekarang jadi resisten karena breakout. Supportnya di sebelah bawah lagi. Di sini ada support lagi. Kemudian terakhir nanti di sini. Ini support, ini support. Dilihat apakah support yang berikutnya di breakout atau tidak. Kalau di wilayah support sudah mulai tidak di breakout, sudah mulai memantul, ada penolakan, ada ekor yang panjang di sana, kemudian muncul warna yang berubah dari merah menjadi hijau, maka hati-hati, di situ berpeluang untuk memantul. Nah, ini masih berada di area support, karena kita tidak melihat di pantulan dua ini, tidak melihat ada candle warna hijau, maka tidak bisa rekomendasi atau kita tidak boleh sementara melawan arusnya, tidak boleh. Kita hanya menunggu sampai ada peluang di situ. Kalau kita mau mengambil posisi buy, tunggu sampai ada pergantian warna, kemudian ada konfirmasinya. Ini sudah mulai pergantian warna, kita butuh satu warna hijau. Kalau ternyata merah berarti kita batal untuk entry buy. Nah, ternyata merah berarti tidak jadi kita entry buy. Sampai ada konfirmator. Kalau tidak ada konfirmator dan breakout ke bawah lagi, maka dia akan lanjut turun lagi. Kemungkinan besar masih akan turun lagi. Fungsi support yang awalnya tadi di breakout, awalnya support kemudian di breakout ini dia harus tebal panjang, bukan nanggung ya. Ini breakoutnya di sana. Nah, kita juga bisa manfaatkan di sini sebagai area untuk entry sell kita. Sampai di mana? Sampai di ujung di sini targetnya, karena ini yang paling rendah, meskipun nanti bisa masih berpeluang untuk turun lagi. Perhatikan, nah masih breakout lagi berarti masih berpeluang turun lagi. Di sebelah kiri pasti ada benturan lagi. Kita lihat sebelah kiri, nah di sini ada benturan. Yang terdekat adalah di sini, kemudian berikutnya di ujungnya di sini. Nah, sekarang kita lihat dia di mana kemampuannya. Masih breakout lagi. Berarti masih kuat lagi. Dari sebelah kiri masih kuat lagi, maka di sini adalah mungkin yang terakhir kalinya. Yang kita perhitungkan satu, selain breakout, selain pergerakan itu, jangan lupa ada yang namanya ring. Ada yang namanya ring atau ring hariannya. Nah, ketika berada di area di sini, terakhir di sini, dia kembali ditolak naik. Bagaimana kita bisa mengetahui sampai di mana kemampuan dia breakoutnya? Dari ring kita lihat D1-nya. D1 perhatikan ketika di D1 itu, perhatikan candle yang kemarin, candle yang lusa. Di mana candle yang panjang di situ menjadi ukuran kita. Yang terdekat, yang paling dekat dengan running menjadi ukuran kita. Oke, saya coba untuk bersihkan untuk melihat kondisi ringnya biar nanti kita ketemu. Ring itu selalu diambil dari yang terdekat, yang kemarin, yang rata-rata segitu. Contoh misalnya ini D1, time frame-nya D1, yang kemarin, untuk mengetahui kemampuan kemarin berarti kita ngambil sebelumnya. Kita ukur sebelumnya. Kenapa ngambil sebelumnya? Karena yang terdekat di situ. Yang sebelumnya adalah sekitar 2800. Maka ketika dia turun, dia akan berada di kisaran 2800. Dia ada di kisaran itu. Tergantung di sebelah bawah nanti di mana titik supportnya. Kalau dia naik, di mana titik resistennya. Yang kemarin sempat turun, kemudian berada di level psikologi di sana, tidak mampu untuk lanjut.
dia terpental naik ke atas. Kemudian batas maksimumnya meskipun belum sampai sama dengan yang kemarin, tetapi di sebelah kirinya juga ada penolakan-penolakan di sana. Ada 1, 2, 3, semua yang banyak ditolak di sana, banyak ditolak. Maka sekitaran itu akan kembali. Ya, kalau misalnya tidak memenuhi mendekati ring yang kemarin. Yang kemarin sekitar 2.200, jadi tidak sampai 2.800. Paling tidak ada gambaran, sangat kecil sekali ketika tiba-tiba dia sangat luar biasa, ketika yang kemarin yang hanya segitu. Ini tiba-tiba misalkan naiknya segini, sangat kecil sekali kemungkinannya. Karena semuanya ada kemampuannya, ada batasannya. Setidaknya kita bisa membaca di awal, kita bisa mengenali lebih awal kalau dia mau kuat naik atau kuat turun. Ya, kita coba untuk melihat yang kemarin. Yang kemarin, nah perhatikan, yang kemarin adalah kita mengacu pada lusa. Lusa itu di sini ringnya. Nah, sampai di sini kemampuan lusa. Maka kemampuan kemarin, jadi membacanya kita yang lusa, yang 2 hari yang lalu. Anggap saja misalkan yang ini hari ini, berarti mengambilnya yang kemarin ini. Kemudian perhatikan dia ketika turun berada di level psikologi, persis berada di level psikologi di sana. Kemudian terpental, dia kembali ke atas. Nah, di atas itu meskipun tidak sampai menembus sama yang kemarin, tetapi ada level psikologi lagi. Di sini ada level psikologi, di sini ada level psikologi, kemudian di ujungnya juga ada. Maka kemungkinan besar diuji di level psikologi di sini, apakah dia kuat atau tidak. Kita bisa melihat di sini ada penolakan, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan banyak sekali. Ya. Sehingga ketika berada di psikologi itu dia tidak mampu untuk lanjut dan mulai berubah warna, maka kemungkinan besar dia akan turun lagi atau sideways, datar ya. Ternyata dia sempat turun sebentar, kemudian kembali lagi, naik lagi. Sekali lagi tadi ada level psikologi, meskipun dia kembali naik, nanti harus diuji di area psikologi, harus breakout dulu. Selesai candle harus breakout kuat, baru nanti akan lanjut naik lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu. Jadi membacanya step-stepnya seperti itu, cara entry-nya, kemudian cara membatasi kerugiannya. Ya, kalau sistem sudah dijalankan dengan baik, kita bisa membaca dan memahami karakter-karakternya, memahami area-area pentingnya, tentu sangat kecil kemungkinan kita terseret dengan arus yang panjang. Karena kalau misalnya kita ambil posisi sell begini, tidak ada dasar, tidak ada dalil. Sehingga kalau misalkan naik, tidak mungkin kita biarkan ini minus panjang. Kita tidak ada dasarnya untuk ambil sell itu apa, kan tidak ada. Kalau misalkan kita ambil posisi buy karena kecenderungannya ke atas, oke. Misalnya kita ambil posisi buy. Ya, pertama kita lakukan tentu membatasi kerugian kita. Di mana kita batasi kerugian kita, taruh di bawahnya yang ada penolakan. Di sini ada penolakan, kemudian di sini juga ada penolakan. Kita ambil sekitar 400-500 dari area entry kita, titik kita masuknya. Ini masih masuk akal begitu. Sehingga kalau misalkan dia kembali turun pun tidak masalah. Sudah disiapkan batasan kerugian kita. Resikonya sudah kita hitung. Bukan tanpa perhitungan. Kita ambil posisi buy bukan tanpa dasar. Banyak sekali dasarnya karena kecenderungannya naik, meskipun ini masih belum breakout, tapi kecenderungannya masih kuat naik. Nanti misalkan breakout, kita ambil posisi buy di sana pun boleh. Kemudian area untuk pembatasan kerugian, ya kita bisa taruh di sini atau di bawahnya sini. Ini kalau kita ngambilnya di ujung, ya kira-kira sekitar 400-500 itu. Ya. Seperti itu, jadi harus tetap kita perhitungkan batasan rugi kita, harus kita perhitungkan arah kecenderungannya, atau bahasa gampangnya trennya jangan dilawan. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silahkan bertanya kalau mau bertanya.